Sonora FM. Monsinyur, untuk tahun 2020 apakah masih akan ada open house atau seperti apa, Monsinyur? Nah, itu memang sudah kita putuskan tidak ada open house kali ini ya, karena memang tidak mungkin ada klaster-klaster yang berkumpul begitu kan, tidak terkendali nanti. Ya, kita mohon maaf bahwa tidak mengadakan itu, dan saya kira semua masyarakat luas yang sering kita undang dan sebagainya mengetahui itulah. Kondisi itu juga umat terutama seperti itu. Jadi kita kali ini mohon doa kepada siapapun juga, tentu Bapak Gubernur, Kapolda, Panglima yang sering datang, Pak Wali Kota dan sebagainya. Mohon maaf kali ini mohon doa tentu bagi umat Katolik yang sedang merayakan hari Natal ini, tetapi dengan kondisi seperti yang juga dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak membuat klaster-klaster untuk yang bisa membahayakan kehidupan bersama. Tapi tetap mohon doa kepada ulama-ulama yang beriman lain, mendoakan kami yang sedang merayakan Natal. Monsinyur, ini Natal 2020 termasuk kita dalam kondisi boleh dikatakan memprihatinkan ya, prihatin, waspada seperti itu, Monsinyur ya. Ke depan seperti apa harapannya sendiri, Monsinyur, untuk masyarakat khususnya umat Katolik yang ada di Uskupan Agung Palembang? Ya, ke depan tentu saja pengalaman ini ya kita tidak tahu ya ke depan apakah akan selesai dalam waktu singkat tahun depan pandemi ini, tetapi sekurang-kurangnya kita tetap harus menjalin kebersamaan orang Katolik untuk membantu banyak orang yang pasti akan menderita, bukan hanya karena tidak ada COVID, tapi dampaknya itu loh. Dampaknya kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang miskin, yang kehilangan pekerjaan, yang membutuhkan uluran tangan secara sosial dari kita semua. Nah, kita harus siap untuk itu ya, walaupun kondisi seperti ini. Tentu dari umat Katolik juga ada yang terdampak begitu karena kemiskinan, karena sakit dan sebagainya. Maka tetap sebagaimana dianjurkan oleh Paus Bapak Suci, bahwa kita betul-betul harus semakin menyadari situasi seperti ini membutuhkan solidaritas antar umat beragama, masyarakat yang bermacam-macam ini untuk rela menghadapi situasi-situasi seperti ini. Jadi harus ada suatu kesadaran baru untuk semakin bersatu walaupun kita menghadapi macam-macam konflik kesulitan ya. Tetapi bagi umat Katolik itu kemanusiaan itu harus menonjol. Solidaritas antar kita dengan masyarakat luas ini harus semakin disadari. Karena situasi seperti ini bisa terjadi lagi. Tapi kita tidak boleh mundur, berhenti. Kebersamaan kita dibutuhkan untuk membawa keselamatan itu dan untuk beri kesaksian tentang Natal, tentang kehadiran Tuhan yang mau menjadi miskin di tengah-tengah manusia yang sedang menderita seperti kita sekarang ini. Itu yang harus dibangun dalam kehadiran gereja secara baru nanti. Ya. Monsinyur, nanti malam Natal dan Natal apakah akan ada di Kota Palembang, bertugas di Santa Maria? Saya di Kota Palembang. Saya akan misa Natal di katedral yang belum selesai itu akan coba dipakai khusus untuk Natal itu dengan live streaming. Tapi juga ada beberapa diatur bisa hadir di tempat itu. Itu malam Natal. Paginya saya akan misa di Hati Kudus paginya ya. Oke. Ya. Baik, Monsinyur, ada
ucapan Natal yang ingin disampaikan untuk umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur? Dari keamanan sudah datang kepada kami supaya kita juga memberi perhatian, hati-hati dengan ada kemungkinan teror Natal, kekerasan, tidak kriminal, provokasi dan sebagainya. Hendaknya kita tetap menjamin kerukunan yang kadang-kadang terancam itu untuk persatuan bangsa. Kita diundang untuk mengambil sikap posisi dalam bahu-membahu membantu saudara-saudara yang menjadi korban karena pandemi COVID-19 ini melalui aksi sosial Advent dan Natal. Ini yang kita harapkan kepada seluruh umat tetap membangun itu. Dengan demikian kita menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyertai kita pada hari Natal ini. Jadi tentu saya harapkan keluarga-keluarga, terutama Natal nanti kan perayaannya di tengah keluarga, tidak bisa kebersamaan lebih luas. Maka menghadirkan Tuhan yang memang lahir di tengah-tengah keluarga, Maria dan Yusuf, di tengah-tengah keluarga kita semua yang sudah beriman pada Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus itu dan menemani kita, Emmanuel, Tuhan bersama kita. Itu saya harap kesadaran itu tumbuh semakin berkembang dalam hidup beriman sebagai orang Katolik di tengah-tengah dunia, situasi dunia yang seperti ini. Yesus pun lahir di tengah-tengah dunia yang juga sangat pada waktu itu dalam kesulitan untuk kebersamaan, solidaritas. Nah, dia sekarang lahir secara baru kita rayakan juga dalam situasi kita. Tapi kita harus beriman bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, umat Katolik walaupun dalam kesulitan situasi seperti ini harus punya iman itu. Supaya dengan demikian bisa memancarkan, memberi terang dalam kehidupan keluarga, di tengah masyarakat, dan juga bahu-membahu dengan semua umat yang beriman apapun, menciptakan damai Natal yang disiarkan oleh malaikat kepada dunia ini. Begitu. Ya, ada ucapan Natal yang ingin disampaikan, Monsinyur? Oke, saya sampaikan kepada seluruh umat, kepada saudara-saudari pendengar Sonora, selamat Hari Raya Natal, dan semoga Natal ini Tuhan kita rasakan penyertaannya di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan bangsa kita dengan tetap berharap karena Dia ada bersama kita. Dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga tahun baru mempersatukan kita sebagai umat beriman di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan solidaritas karena penderitaan, karena pandemi yang membawa dampak-dampak di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal. Terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur atas informasinya juga. Iya, selamat Natal Monsinyur, tetap sehat ya Monsinyur. Untuk keluarga Sonora, terima kasih banyak. Semoga tetap menyiarkan damai. Baik. Oke. Terima kasih Monsinyur. Itu tadi Monsinyur Aloysius Sudarso SJ, Uskup Agung Palembang, sudah menyampaikan informasi terkait dengan Natal 2020. Sonora FM.